Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia bersama saya Diana Ekowati dari SMA Muhammadiyah 8 Cermai, Gresik. Apakah teman-teman pernah melihat pesta kembang api? Pernahkah terlintas di pikiran kita mengapa kembang api bisa menghasilkan berbagai macam warna? Kembang api yang kita lihat tadi memancarkan berbagai macam warna, contohnya warna merah, kuning, jingga, hingga hijau. Dari manakah bahan ini berasal? Sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita berkenalan lebih dulu dengan unsur-unsur dari golongan alkali dan golongan alkali tanah. Pada sistem periodik unsur, ada golongan yang berada paling kiri yang biasa kita kenal dengan golongan 1A. Golongan ini populer dengan sebutan golongan alkali yang berarti basa. Logam ini meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Logam ini dikenal sangat reaktif. Kalium dan natrium merupakan unsur yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Pada golongan 2A atau yang biasa kita sebut dengan logam alkali tanah, dapat kita temukan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radon. Golongan ini diketahui sangat sukar larut dalam air. Namun, baik golongan alkali dan golongan alkali tanah, keduanya merupakan logam yang lebih lunak dibanding dengan logam-logam pada sistem periodik unsur. Logam alkali dan alkali tanah umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa. Senyawa netral berupa garam, seperti gambar yang berada di samping. Logam-logam ini agak mengkilap dan ringan. Kalsium dan magnesium merupakan unsur pada golongan 2A yang menempati urutan kelima dan kedelapan unsur yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Umumnya senyawa alkali dan alkali tanah membentuk ikatan ionik kecuali halida berelium. Pada golongan alkali, jari-jari atom unsur litium ke bawah semakin besar. Unsur alkali lebih ringan dibandingkan alkali tanah. Logam ini terlihat mengkilap dan mudah diiris. Karena kereaktifannya pula, unsur logam ini umumnya disimpan pada larutan minyak tanah. Logam alkali merupakan unsur yang memiliki satu elektron valensi, sehingga unsur ini sangat mudah berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa. Mudahnya senyawa ini dalam melepaskan elektron terluar, sehingga alkali memiliki sifat yang disebut dengan elektropositif. Sifat ini lebih besar dibandingkan logam-logam yang berada pada golongan dan periode yang lain. Sama halnya dengan logam alkali. Logam alkali tanah merupakan golongan yang memiliki sifat elektropositif yang lebih tinggi daripada golongan yang lain. Karena apa? Karena golongan alkali tanah ini memiliki dua elektron valensi pada konfigurasi elektronnya. Secara garis besar, golongan alkali dan golongan alkali tanah memiliki sifat yang sama, yaitu dalam satu golongan semakin ke bawah dan semakin ke kiri, sifat basa, kelogaman, jari-jari atom, dan reduktor semakin kuat. Begitupun sebaliknya, semakin ke kanan dan semakin ke atas, golongan alkali dan golongan alkali tanah memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang semakin besar. Sifat khas logam alkali dan alkali tanah ini dapat kita jumpai pada uji nyala api.
di mana unsur-unsur pada golongan ini dibakar menggunakan nyala api secara langsung. Pada saat dibakar, litium menghasilkan warna merah crimson, natrium berwarna jingga, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah keunguan, sedangkan cesium berwarna biru keunguan. Secara singkat dan secara jelas, warna-warna ini dapat diperoleh sebagai berikut. Sedangkan pada logam alkali tanah, berilium menghasilkan warna putih, magnesium putih keperakan, kalsium jingga, strontium berwarna merah, dan barium menghasilkan warna hijau. Lalu, mengapa unsur-unsur ini dapat menghasilkan warna? Pada saat natrium dibakar, terdapat eksitasi elektron. Pada tingkat energi yang berbeda, fenomena ini disebut dengan foton. Foton menghasilkan spektrum gelombang yang berbeda tiap unsur. Pada saat elektron berada pada tingkat terendah, spektrum ini memancarkan beragam warna. Pada strontium sendiri memancarkan spektrum sebagai berikut, sehingga dihasilkanlah warna merah. Sedangkan kalsium, dia menghasilkan warna berikut, sehingga dihasilkanlah warna jingga. Dan terakhir, warna barium. Barium menghasilkan spektrum tertentu, sehingga menghasilkan warna hijau. Nah, apakah teman-teman sudah paham mengapa kembang api bisa memiliki beragam warna? Terima kasih, sampai jumpa di Kimia Unsur periode keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.